Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan misalnya contoh kasus persaingan minimarket di Indonesia, yaitu antara Alfamart dan Indomaret. Perkenalkan, nama saya Gede Agustama dan Mas Saputra dengan NIM 2317041040. Nah, adapun latar belakang dari kasus ini, yaitu persaingan antara Indomaret dan Alfamart di Indonesia sering dianggap sebagai contoh persaingan usaha tidak sehat. Keduanya beroperasi dalam sektor retail dengan lokasi yang sering berdekatan. Menciptakan kompetensi yang ketat untuk menarik konsumen, Indomaret yang didirikan oleh Indomaret yang didirikan lebih awal pada tahun 1988 memiliki lebih banyak gerai dan nilai konsumen yang tertinggi. Juga menawarkan sedangkan Alfamart yang berdiri pada tahun 1989 juga menawarkan berbagai produk dan promo. Persaingan ini memicu inovasi dalam strategi pemasaran, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan praktik bisnis yang tidak etis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tujuan untuk mengatur dan mencegah praktik ini, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya kewenangan lembaga pengawasan seperti KPPU. Selanjutnya adapun ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang melarang perjanjian dapat mengakibatkan monopoli persaingan tidak sehat, serta mengatur pengawasan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah dan memperkuat ketentuan mengenai praktik monopoli. Dan yang terakhir adapun pasal-pasal dalam KUH Perdata dan KUHP yang juga mengatur tentang perbuatan melawan hukum terkait persaingan usaha. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan oleh kasus ini. Yang pertama ada kerugian bagi konsumen. Praktik monopoli dan diskriminasi harga dapat mengakibatkan konsumen membayar lebih untuk produk berkualitas rendah, serta mengurangi pilihan yang tersedia. Yang kedua, ada menurunkan kualitas produk. Perusahaan mungkin memangkas biaya untuk tetap bersaing yang berpotensi menurunkan kualitas barang dan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada merusak reputasi perusahaan. Tindakan tidak etis dapat merusak citra perusahaan di mata konsumen yang berdampak pada loyalitas dan kepercayaan. Selanjutnya ada menghambat inovasi. Fokus pada strategi persaingan yang tidak sehat mengurangi insentif untuk berinovasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Selanjutnya yang terakhir ada krisis kepercayaan konsumen. Praktik curang dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan konsumen terhadap industri secara keseluruhan dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Selanjutnya, adapun pendapat dan keputusan yang dapat dilakukan. Yang pertama pendapatnya yaitu kasus persaingan usaha tidak sehat antara Indomaret dan Alfamart menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dalam industri retail. Meskipun persaingan dapat mendorong inovasi dan penawaran harga yang lebih baik bagi konsumen, praktik tidak etis seperti kartel dan monopoli dapat merugikan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara persaingan yang sehat dan pelindungan konsumen. Adapun keputusan yang dapat dilakukan, yang pertama ada penguatan regulasi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Selanjutnya ada peningkatan pengawasan oleh KPPU. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU harus diberikan lebih banyak sumber dan kewenangan untuk memantau dan menindak praktik-praktik tidak etis di pasar. Yang ketiga ada edukasi kepada konsumen. Masyarakat perlu diedukasi tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan melaporkan praktik usaha tidak sehat. Ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi konsumen dalam menjaga pasar yang adil. Selanjutnya ada promosi persaingan yang sehat. Perusahaan perlu didorong untuk berinvestasi dalam inovasi dan kualitas produk. Bukan hanya bersaing melalui harga, ini bisa dilakukan melalui
insentif pajak ke program penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang etis. Selanjutnya yang terakhir ada dialog antar pelaku usaha. Mendorong dialog antar pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Kolaborasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Selanjutnya ada implikasi hukum yang ada. Yang pertama ada pelanggaran undang-undang pada tahun ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Jika terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, dua perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, termasuk denda dan perintah untuk menghentikan praktik tersebut. Yang kedua ada sanksi pidana. Selain sanksi administratif, pelanggaran serius dapat mengakibatkan tuntutan pidana terhadap individu atau manajemen yang terlibat dalam praktik tersebut, sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada perubahan perilaku usaha. KPPU dapat memaksa perusahaan untuk mengubah praktik bisnis mereka guna mencegah terulangnya pelanggaran melalui tahapan perubahan perilaku yang diatur dalam peraturan KPPU. Nah, terakhir ada kerugian reputasi. Terlibat dalam kasus persaingan tidak sehat dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan berdampak negatif pada kinerja bisnis jangka panjang. Selanjutnya, adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada inovasi produk. Mengembangkan produk atau layanan yang unik untuk membedakan diri dari pesaing lainnya. Ini dapat mencakup peningkatan kualitas atau penambahan fitur yang tidak ditawarkan oleh kompetitor. Selanjutnya ada strategi diferensiasi. Menawarkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat menarik konsumen meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Hal ini menciptakan loyalitas merek di kalangan pelanggan. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Mengoptimalkan proses produksi untuk menurunkan biaya, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih baik dan kompetitif, tanpa mengorbankan kualitas. Dan selanjutnya ada penguatan brand image. Membangun citra merek yang kuat melalui pemasaran yang efektif dan pelayanan pelanggan yang prima, sehingga konsumen lebih memilih produk mereka dibandingkan para pesaingnya. Selanjutnya ada kemitraan yang strategis. Untuk mencari peluang kolaborasi dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan pasar dan memanfaatkan keunggulan masing-masing pihak. Nah, adapun yang terakhir adapun cara menanggulangi kasus ini. Yang pertama ada penguatan regulasi. Dengan memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini termasuk menegakkan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang kedua ada peningkatan pengawasan oleh KPPU. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk investigasi yang lebih aktif dan mendeteksi dan menindak praktik-praktik yang tidak etis. Yang ketiga ada edukasi dan kesadaran konsumen. Meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara mengenali praktik bisnis yang tidak sehat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang baik. Dan yang keempat ada promosi etika bisnis. Perusahaan harus mengedepankan etika bisnis yang tidak baik dengan membangun budaya transparansi yang jujur dalam semua aspek operasional mereka. Dan yang kelima ada kolaborasi antar perusahaan. Mendorong kolaborasi antar pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat, termasuk berbagai praktik terbaik dalam pemasaran dan inovasi produk. Baik, sekian akhirnya pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam semua, salam kebajikan, salam harmoni.